Pack my life inside a car, hit the button, drive real far. Put that record on me. Kekalahan atas Manchester City tentu membuat fans merasa kecewa. Pasalnya, ini seolah menegaskan jika setan merah kini bukanlah lagi yang terkuat. Setidaknya, itulah kenyataannya saat ini. Akan tetapi lebih dari itu, kekalahan itu sejatinya mungkin bisa diminimalisir andai Erik ten Hag tidak telat melakukan perubahan, khususnya soal pergantian pemain. Dan dilansir dari Indosport, setidaknya ada 6 pemain yang suka atau tidak dianggap sebagai biang kerok kekalahan MU di laga derby. Lantas siapa sajakah mereka? Reach for the stars, 'cause we're aiming high. Tyler, Malaysia. Setelah tampil cukup apik dalam beberapa laga terakhir, harus diakui jika penampilan Malaysia di laga derby sangatlah buruk, di mana yang paling mencolok adalah ia dinilai gagal dalam mengantisipasi pergerakan Phil Foden di babak pertama hingga akhirnya ia pun digantikan oleh Luke Shaw di awal babak kedua. Yap, sepanjang 45 menit tercatat Malaysia hanya melakukan 1 tackle. Bahkan ia juga turut kehilangan bola sebanyak 2 kali dan hanya melakukan 22 sentuhan, serta sudah mendapatkan kartu kuning sejak laga baru berjalan 23 menit. Diogo Dalot. Sama seperti Malaysia, Dalot yang sebenarnya sudah cukup menunjukkan progres, kini harus diakui saat laga melawan City, ia bisa dibilang bermain sangat buruk. Yang fatal adalah ketika ia langsung mendapatkan kartu kuning saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Nah, dengan kartu kuning yang dikemas sejak awal, membuat permainan Dalot kurang maksimal karena membuat pergerakannya terbatas. Scott McTominay. Entah apa yang ada di pikiran Erik ten Hag, tak kalah lebih memainkan McTominay ketimbang Casemiro, yang sudah jelas sangat teruji di laga-laga besar. Memang sebelumnya, pemain asal Skotlandia itu tampil apik, terutama di laga melawan Liverpool dan Arsenal. Tapi jangan lupa, itu semua dimainkan di Old Trafford. Nah, giliran bermain di laga besar serta tandang, terlihat jelas kalau McTominay ini belum bisa memberikan garansi lebih di lini tengah setan merah. Dan hanya terkesan bermain bola aman, justru membuat aliran bola tidak berkembang. Jadon Sancho. Lagi-lagi pemain sayap yang satu ini gagal menunjukkan konsistensinya. Yap, di laga melawan City, pemain 22 tahun tersebut tidak mampu berbuat banyak. Ia lebih sering lari ngalor ngidul nggak jelas, ibarat ayam tanpa kepala. Praktis serangan MU hanya bertumpu di sisi kanan yang dihuni oleh Anthony, sehingga itu sangat tidak efektif, kendati pemain asal Brasil itu sempat mencetak 1 gol. Marcus Rashford. Sama seperti Sancho, pemain yang baru saja mendapatkan penghargaan pemain terbaik Premier League bulan September ini juga gagal tampil apik. Bahkan sepanjang laga, Rashford terlihat sangat malas berlari. Selain itu, penempatan posisinya serta first touch-nya juga sangat buruk. Nah, ini jelas memunculkan spekulasi kalau Rashford ini memang sebetulnya belum bisa menjadi penyerang yang selama ini diharapkan, terutama di laga-laga semacam ini. Bruno Fernandes. Setuju tak setuju, permainan Bruno ini memang belum sepenuhnya membaik. Yap, di laga melawan City, selain gagal menjalankan perannya sebagai playmaker,
ia juga gagal menjalankan perannya sebagai kapten. Hal itu karena saat MU sedang tertekan hebat, dia justru juga seperti orang yang kena mental. Sehingga alih-alih memotivasi rekannya yang lain, lawang dia sendiri aja gagal memotivasi dirinya sendiri. Terlebih sepanjang laga tersebut, ia cuma melepaskan 1 shot on target dan tidak membuat satupun umpan kunci. Ditambah akurasi passingnya cuma 78%. Ya, berkaca dari itu semua, kini sudah saatnya Erik ten Hag berpikir lagi untuk membuat perubahan, terutama kepada pemain yang performanya menurun. Dan mungkin gak ada salahnya mempercayai Cristiano Ronaldo sebagai starter, didampingi Martial dan Anthony, serta mencoba Donny van de Beek seandainya ia sudah fit. Karena kalau ia masih kekeh dengan formasi dan susunan pemain yang sama, hal itu jelas gak ada bedanya dengan Ole maupun Rangnick. So gimana nih buat para fans MU? Haruskah Ten Hag menepikan 6 pemain tadi? Wabil khusus quarter Bruno, McTominay, Sancho, dan Rashford? Atau tetap mempertahankannya? I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down.